Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, industri UMKM dituntut untuk berinovasi guna meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan kepada konsumen dan pelanggan setianya. Persaingan di bidang UMKM semakin ketat, sementara sarana untuk mempermudah pengelolaan UMKM sangat kurang. Salah satunya dengan menyediakan aplikasi keuangan untuk mempermudah para UMKM dalam mengelola bisnisnya. Oleh karena itu, hadirnya PT Time Pro Infinity Consultindo sebagai solusi teknologi yang dapat mengakomodasi kebutuhan UMKM secara fleksibel, mudah, dan sesuai dengan standar yang ada. Oke guys, jumpa lagi di channel ini guys. Kali ini kita akan buat podcast, kita ngobrol seputar tentang dunia keuangan. Jadi kemarin itu saya sempat ngobrol sama beberapa UMKM ya. UMKM ini mereka itu punya usaha, ya kan? Usaha itu udah berjalan bertahun-tahun. Usahanya misalnya usaha kue lah ya Pak ya, misalkan. Nah setelah usaha kue bertahun-tahun, ternyata mereka itu bingung untuk menghitung laba mereka, menghitung keuntungannya di mana. Terus uang ini dipakai untuk apa aja? Mereka nggak tahu Pak. Nah uangnya kemana aja sih gitu kan? Jadi akhirnya kan mereka bingung, dia mau beli apa sesuatu itu, jadi uangnya uang mana ya uangnya gitu kan? Nah seharusnya kan sebenarnya kita harus membuatkan sebuah sistem gitu ya, dimana sistem keuangan ini ada untuk tujuan untuk membantu. Contoh membeli barang lagi, kayak mesin lagi untuk produksi gitu kan, aset ya jadinya. Jadi dia ada kewajiban untuk bayar itu kan. Jadi saya itu menjelaskannya bingung gitu. Nah kebetulan kemarin saya ketemu Pak Gum gitu ya, ngobrol-ngobrol. Jadi teman-teman ini perkenalkan, namanya adalah Pak Gum. Nah, panggilnya apa? Gugum aja gitu ya. Jadi Pak Gum ini adalah di dunia IT. Nanti kenalin sendiri, perkenalan sendiri ya. Usaha seperti itu di UMKM, misalnya untuk ada membuat laporan-laporan, ya salah satunya mungkin laporan keuangan ya, khusus UMKM juga laporan investasi, laporan terus keuangan. Kebetulan juga kalau di kami itu atau di saya itu bergerak di lembaga keuangan mikro yang syariah, ya LKMS atau lembaga keuangan mikro syariah kan sekarang. Oke, nanti kita coba jelaskan lebih lanjut ya teman-teman. Jadi intinya sih kali ini kita bikin konten itu mau mengulas untuk membantu para pengusaha yang terutama UMKM. Dimisalkan mereka hari ini punya uang atau punya harta, mereka itu terkontrol uangnya itu. Terus mereka juga tahu ketika hari ini punya uang atau tidak itu dari sistem itu kelihatan gitu ya. Maksudnya produknya kejual tapi uangnya nggak ada Pak. Nah itu yang jadi masalah Pak. Misalkan kita ngontrol beberapa karyawan, tapi karyawan ini kan kita nggak bisa kontrol kecuali pakai sistem ya Pak ya. Kan nggak bisa terus kita tontonin terus gitu ya. Nah itu Pak, dengan tercatat sistem itu akan membantu kan. Setidaknya walaupun dia berada di rumah, si ownernya ini, produk kita kirim 5 ke toko gitu ya. Terus pastinya kan ada laporan 5 itu kejual kan, barangnya ada. Kalau barangnya udah kejual gitu, berarti nggak ada lagi kan. Nah kalau misalkan barangnya nggak ada, uangnya nggak ada, ini kan masalah Pak. Uangnya kemana? Nah itu masalahnya Pak. Nah itu kan harus terdeteksi gitu ya. Lebih masuknya sih sebagai tadi ya, kalau penjualan kan uang masuk tuh. Nah dari uang masuk itu ada uang sebenarnya pendapatan sih, sebagai masuk pendapatan itu untuk pendapatan penjualan itu kan nanti ada tercatat. Misalnya yang barang dijual harga satu barang misalnya 100.000. Nah tapi kan dari 100.000 juga tidak 100.000 kita terima 100.000 sebagai sebagai jual juga, ada sebagai tadi harga, misalnya harga dasar pokoknya berapa, nanti ada selisih dari situ kan ada kalkulasi. Iya berarti dari HPP dan lain-lain gitu ya maksudnya. Ya oke, nanti ada hitungannya lah ya. Kita akan coba ulas kenapa betapa pentingnya sistem keuangan gitu Pak sebenarnya diperlukan oleh UMKM. Oke, kali ini kita akan coba untuk bertanya. Kemarin dari pertanyaan yang saya siapin Pak ya, silakan Bapak jawab nih ya. Ada pertanyaan pertama nih Pak ya. Tadi udah saya jelasin dari awal, pentingnya kita mempunyai sistem keuangan. Apa tantangan terbesar yang biasa dihadapi UMKM dalam mengelola keuangan bisnis mereka? Ya Pak. Ya misalnya kalau misal dari tantangan itu, kalau misal dari untuk UMKM kan harus dari awal istilahnya bergerak di bidang UMKM itu
kita mempunyai dasar-dasar pokok untuk tadi laporan keuangan tadi, misalnya kita punya modal berapa, ada uang kas, itu kan bisa tercatat dulu dari awalnya, harus tercatat kan. Dia punya aset berapa itu tercatat. Ada namanya semacam ini sih, laporan di keuangan itu ada yang semacam laporan neraca keuangan lah kalau secara ini bisa paling lebih apa disebutnya ya, lebih gampangnya, lebih mudahnya. Kadang kan kita gini yang bergerak di bidang UMKM juga tidak semuanya mengerti, bukan masalah tadi laporan keuangan itu, karena berjalan aja, tapi tiba-tiba pas sudah di tengah jalan bingung itu udah kena ini uang. Misalnya dia sudah mengeluarkan modal sekian, tapi kok kenapa sepertinya modalnya tidak bertambah, malah tambah berkurang terus kan, dari apa, dari mana, kan kita nggak tahu juga, bukan nggak tahu ya, sebenarnya harus tahu secara itu, makanya harus tahu itu salah satunya, salah satu modal utama itu kita harus tahu dulu, istilahnya minimal kita mengerti lah, misal mengerti kalau untuk dalam laporan pembuatan laporan keuangan itu kita harus tahu dulu misal dari saldo awal, kalau misal dari pembuatan awal misalnya kan ada mereka punya modal itu bisa dalam bentuk uang dan dalam bentuk barang sebetulnya. Misalnya ada modal uang 100 juta, ya berarti kan ada 100 juta modal uangnya tuh disimpan di mana dulu, modalnya di sebagai aset sebagai aset, misalnya disimpan di kas atau di pembelian barang-barang bisa di situ sebagai itunya modal awal. Nah, modal awalnya kan kalau apalagi kayak seperti UMKM misalnya ini aja bidang apa ya, bidang makanan atau kue ya, misalnya bidang makanan kue yang diperlukan apa sih sebenarnya asetnya itu untuk keperluan ininya, untuk membantu proses itunya pembuatannya, atau misalnya apa bahan baku, bisa salah satu bahan baku dan terus yang bahan baku kan bisa sekali pakai atau sekali habis ya. Terus ada juga yang aset yang seterusnya dipakai itu, misalnya kayak apa oven atau apalah kali istilahnya, yang sekali yang tidak langsung pakai gitu istilahnya. Itu kan harus dihitung, itu tetap harus dihitung juga. Hitungnya kan nanti kita, beli barang itu ada berapa, tapi ada pengurangan, tetap ada semacam ada penyusutan disebutnya, istilahnya bisa tahunan bisa bulanan, tergantung kemampuan sebetulnya, kemampuan. Penyusutan jadi barang itu habis dipakai kan, kalau kita misal beli barang mata kayak semacam motor aja, motor nilai sepanjang tahun bertambah atau berkurang nilainya, nah seperti itu nilainya. 3 juta, berarti kan kita bisa perkirakan semacam 3 juta, dari hari 3 juta itu kita membuat semacam penyusutannya untuk berapa tahun, misalnya untuk 2 tahun lah, kalau 2 tahun berapa bulan berarti? 24 bulan ya, 24 bulan, tinggal 3 juta dibagi 24 bulan aja. Berapa tuh misalnya 3 juta kalau dibagi 24 bulan sekitar 300 ya, enggak 300 ya, lebih ya, kurang, dibagi 24, di bawah, kurang lebih ya, kurang kalau secara hitung sih segitu, 100 ribuan misalnya dalam 1 bulan. Nah dalam 1 bulan cukup untuk 24 itu supaya menutup ya, berkurang terus supaya harga tertutup istilahnya, supaya jadi nol atau secara nilainya ya, jadi nol kan misalnya. Nah itu ada beban, nah itu dibebankan ya, itu tadi kemampuan, tergantung kemampuan kita juga dibebankannya. Misalnya itu mengembalikan uangnya kita sebagai biaya, jadi dari ada akumulasi nilai 100 ribu, ada biaya 100 ribu untuk biaya penyusutan itu misalnya. Tapi tidak mengambil uang, tapi mengurangi nilai aset kita. Otomatis akan mengurangi nilai aset kita juga, harta kita akan berkurang secara hitungan. Setelah 1 tahun habis misalkan, nah itu jadi milik kita dan statusnya itu di mana? Statusnya akan jadi milik kita, akan jadi nilainya sudah sesuai, jadi sudah tidak ada nilai lagi istilahnya. Secara hitungan nilai sih sudah nol ya. Jadi tidak ada nilai itu dihitungnya mah. Maksudnya tidak ada beban? Tidak ada beban juga, tidak ada. Sudah tidak beban lagi untuk bulan ke depannya. Karena kan sudah sama nilai si akumulasi dan nilai penyusutan lah ya. Kalau sekarang akumulasi atau penyusutan dan nilai harta realnya. Misalnya 3 juta, penyusutan juga 3 juta, berarti kan sudah sama tuh. Berarti itu sudah dianggap itu punya kita, tapi tidak ada beban lagi gitu ya? Tidak ada beban lagi. Ya itu maka disesuaikan, misal pembelian barangnya barang apa sih misalnya. Kalau motor atau kendaraan biasanya berapa sih untuk selama ini biasanya penyusutannya misalnya. Artinya dengan sistem keuangan ini dia sebenarnya bisa menghitung itu kan? Perhitungan sih sudah termasuk perhitungan yang tadi penyusutan tadi itu senilai berapa. Ada. Kita bicara tentang sistem keuangan berarti kan software ya untuk membantu proses seperti tadi ya. Jadi sehingga di akhir tahun itu kita tahu kita untung apa enggak sih, terus aset yang kita punya itu apa aja sih sebenarnya gitu kan, maksudnya tujuannya begitu salah satu ya. Jadi tujuannya kita memberitahu ke penonton ini kan yang awam ini, berarti dia mereka UMKM ini kan jadi tahu nih dengan sistem ini apa sih keuntungannya yang mereka dapat gitu kan. Jangan sampai gini, mereka punya mobil, punya aset segala macam sampai bingung ini punya siapa sekarang, masih siapa nih gitu kan.
masih beban atau enggak gitu kan, enggak, udah jelas apa udah punya kita perlu gitu. Nah maksudnya gini, ketika udah lepas artinya boleh dijual dong, ya kan gitu kan. Nah iya, Kita dapat rugi tergantung tadi nilainya. Kalau misalnya dijual dari misal 10 juta dijual 12 juta, kita untung atau rugi tergantung juga ya. Ada secara itu tergantung penilaian tadi itu. Nggak punya untung atau apa, bisa dijual atau bisa juga dijual, bisa ya nanti sama kita sebagai milik kita aja untuk keperluan operasional. Biasanya keperluan mengurangi beban operasional salah satunya. sekarang pertanyaan selanjutnya Pak ya. Sebenarnya seberapa pentingkah peran akuntansi yang rapi bagi keberlangsungan bisnis kecil dan menengah? Penting nggak? Ya menurut saya sih ya penting banget ya, apalagi kita masih bisnisnya masih awal-awal nih. Itu karena itu tadi untuk bekal kita nanti nih, kalau misalnya bisnisnya kita sudah berkembang besar banget, kita tidak terlalu istilahnya tidak kaget lah, tidak apa namanya, tidak harus begini-gini, karena serba terburu-buru itu tadi kurang baik juga. Kita harus mempersiapkan istilahnya, meskipun tidak kita, tapi kita pastilah ya, harus pasti kita ya. Melatih lah Pak ya. Melatih, salah satunya melatih tadi, kita harus yakin berarti akan bisa bertambah nih, bukan yang berkurang tapi akan bertambah. Nah kalau supaya bertambah kita istilahnya mudah mengelola atau apanya, salah satunya kita harus mengerti dulu, paham dulu mengenai tadi sistem laporan keuangan tadi itu. Jadi intinya sebenarnya dengan software ini bukan hanya sekedar membantu, tapi kita jadi mengerti tentang akuntansi ya Pak ya, sistem akuntansi itu ya. Dan berlanjut nanti ke investasi dan segala macam ya, dari situ kita bisa tahu gitu ya akhirnya ya. Nyambung lah karena terkait dengan itu ya. Oke, pertanyaan ketiga gini Pak. Pertanyaan ketiga selanjutnya adalah, bisa dijelaskan nggak seperti apa software akuntansi ini bekerja? Dan apa bedanya dengan aplikasi keuangan biasa? Nah ini ada dua, dia dibandingkan dengan dua nih. Bapak punya software nih, ya kan? Bapak aplikasi. Nah ini ada software yang lain nih. Nah sekarang apa kelebihan Bapak sebenarnya software ini? Kelebihan di saya sebetulnya ya istilahnya harus dibuat mudah lah untuk yang orang awam akuntansi juga untuk laporan ini gitu istilahnya. Jadi mengerti, misalnya mau dikasih. Nah sekarang dunianya kan udah online dan begitu banyak aplikasi itu, ada yang offline dan online gitu ya. Ada yang offline dan online. Sebenarnya bisa nggak dia dibikin online, sebenarnya bisa nggak dibikin offline aja? Apa kelebihan kekurangan dari online dan sistem online offline? Kalau istilahnya kekurangan dari online itu ya itu tadi, kalau misalnya kita mungkin dari aksesnya lagi tidak ada akses, tidak bisa transaksi online ya. Kalau offline kan ya pasti setiap saat bisa dipakai lah kalau cara online-nya ya transaksi. Kalau transaksi sih sebetulnya lebih praktis tadi online, tapi emang lebih kita ngambilnya juga online supaya istilahnya online itu karena jadi kita bisa akses dari, nggak mesti harus di depan layar komputer yang itu, tapi bisa dari mana aja gitu istilahnya gitu. Nah, kalau online Sehingga owner bisa memastikan dari jarak jauh gitu ya. bisa ngeceknya, ada untuk apa namanya, untuk ngecek transaksi secara online-nya ada jadi bisa ngeceknya juga langsung saat itu juga istilahnya on time lah istilahnya. Kalau offline ini berarti servernya disimpan di tempat ya Pak ya? Jadi kalau offline simpan di tempat UMKM-nya menyediakan, jadi UMKM menyediakan semacam server lah ya, server atau buat ya backup data, proses data juga selain gitu ya, di situ ada di situ. Berarti kalau untuk zaman sekarang lebih menyesuaikan ke online ya, lebih bagusnya ya. Karena memang kalau inginnya si owner itu dia mengecek tokonya udah laku banyak berapa produknya, kan bisa dilihat dari online itu ya, gitu ya. Selanjutnya pertanyaannya Pak ya, untuk menjawab bapak-bapak dan ibu-ibu UMKM ya, kenapa mereka harus butuh software gitu kan? Sebenarnya apakah software ini cocok dipakai oleh pelaku usaha yang belum tentu paham akuntansi? Kalau misalnya cocok atau tidaknya sebenarnya juga tadi ya bisa berdasarkan ini juga sih, cocok kalau menurut saya harus cocok lah. Kita kan salah satunya untuk membantu tadi UMKM kita dalam membuat laporan keuangan terutama. Berarti gini, bisa di request artinya ya? Istilahnya bisa, harusnya kalau kata saya harusnya wajib sih setiap UMKM itu memiliki ini. Kenapa saya bilang wajib gitu? Apalagi sekarang nih UMKM itu lagi sama pemerintah sedang di genjot atau nah salah satunya ada persyaratan ya itu tadi harus mengerti tentang laporan keuangan. Kan kita buat laporan keuangan nanti ke pemerintah kalau gini kan kita sudah siap, jadi tidak perlu membuat itulah, itu sudah ada gitu istilahnya. Jadi gini, intinya teman-teman, gini ya, sekarang itu di dunia usaha ada pemerintah, ketika kalian itu ingin mengajukan dana ya, modal ya Pak ya.
modal itu termasuk itulah ya, atau apapun lah itu ya pokoknya ya. Bahkan beberapa investor-investor itu ketika kalian itu ingin dikerja sama investor, nah investor itu menginginkan laporan keuangan teman-teman. Mereka itu melihatnya secara global ya Pak ya. Nah dia menghitungnya dari situ. Kalau misalkan teman-teman udah punya sistem software keuangan, teman-teman itu udah mudah untuk bisa masuk ke hal-hal yang demikian gitu ya. Maksudnya gitu Pak ya. Sudah disediakan, sudah mudah, lebih mudah gitu seperti itu. Lebih mudah lah ya intinya gitu ya. Jadi kenapa alasannya harus punya sistem keuangan ya Pak ya, software keuangan itu ya di dunia UMKM ya. Disebut sistem keuangan ya. Apa gimana Pak? Kalau secara ini sih bisa ada aplikasi keuangan apa namanya misalnya untuk kalau sekarang kan misal ada sistem akuntansi atau apa, tapi gantung gimana kita ininya sih produknya, sistem akuntansi sih lebih cocoknya. Sistem akuntansi lah ya. Si UMKM lah, sistem UMKM atau bisa aja kayak namanya sih secara supaya masyarakat lebih enak Pak ya, orang awam Pak ya. Kalau akuntansi apa gitu kan, bingung juga gitu kan. Tapi ibaratnya gitulah, akuntansi atau aplikasi akuntansi atau sistem keuangan gitu untuk menghitung produk mereka ya, kejual atau berapa yang masih sisa dan segala macam lah ya intinya ya. Aset-aset semacam aset ya, aset yang dimiliki oleh UMKM itu apa aja kan bisa terlihat dari sistem laporan keuangan itu. Aset itu harta ya, barangkali itu aset apa, istilah aset itu apa sih? Kan suka ada aset apa, kadang-kadang karena orang yang tidak punten yang tidak bisa bergerak di bidang itu kan kadang akan bertanya-tanya aset itu apa ya, kadang laporan neraca itu apa, akuntansi apa ya, itu laporan keuangan salah satunya itu seperti itu. Jadi mungkin teman-teman ada beberapa kalimat yang mungkin belum familiar. Ya intinya terima aja dulu lah, nanti kita jelasin secara berlanjut lah. Karena ini podcastnya akan berlanjut. Kalau misalkan memang kalian penasaran, nanti ditulis kolom komentar aja. Kalau misalkan kalian penasaran mau nanya apa, kita akan buat podcast berikutnya. Nah Pak ya, terkait dengan software ini Pak ya, fitur apa saja yang paling dibutuhkan UMKM dan sudah tersedia di software ini? Ya, sudah tersedia itu kalau salah satunya misal fitur untuk data-data produknya, produk apa aja sih yang akan dijual, terus satu tadi ya, untuk data-data sebenarnya data-data nasabah atau konsumen juga bisa terupdate tuh. Kan kita nanti akan ngejual barang ke siapa aja, kemana aja. Jadi sudah terbackup data si konsumen itu. Jadi kita sudah punya data-datanya tuh. Jadi untuk mempermudah lagi untuk apa? Untuk akan menawarkan produk repeat atau menawarkan produk kembali gitu. Kita sudah punya di situ datanya. Ada di situ juga. Jadi salah satunya untuk merangkum atau mendata konsumen kita itu siapa aja sih. Jika suatu saat kita perlu, kita bisa calling gitu ya, konsumen itu ya gitu ya. Nah itu maksudnya ya. Arti ya. Menawarkan barang, terus ada data-data produk yang akan kita jual tuh apa aja, terus produk misalnya, ternyata yang terbanyak terjual tuh produk ini, itu kan kelihatan tuh, terbanyak ini, salah satunya misal, ternyata produk ini banyak yang kejual nih, kenapa ya banyak terjualnya, mungkin bisa jadi, itu tadi jadi apa namanya, semacam, berarti kita harus misalnya dengan produk yang lain yang masih kurang, harus tadi cara meningkatkannya gimana, misal dari segi apa, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana software ini bisa membantu pelaku usaha memantau arus kas secara real time? Ini pertanyaannya kalimatnya ini untuk bukan yang orang awam ini sebenarnya. Ya ini. Ya arus kas itu apa ya arus kas? Arus kas ya, jadi arus kas mah istilahnya jadi ada dana-dana kas yang terpakai atau yang masuk ya, istilahnya misalnya ada kas ada kas, disebutnya mungkin kas utama atau kas apa ya, kas kalau di bank ada kas teller, namanya semacam kas tunai atau kas teller. Jadi akan kelihatan dana kas teller itu akan terpakai untuk apa aja, atau misalnya biaya apa aja, dan juga ada yang masuk tuh dari mana aja yang masuk, bisa dari hasil penjualan, ternyata masuk sekian, yang terpakai nanti akan masuk sekian. Jadi ada semacam selisih saldo tuh dari yang masuk dan keluar itu gitu. Nyata itu dari arus kas, salah satunya itu di situ akan terlihat. Ternyata sisa saldo sekian tuh karena dari begini-begini gitu. Dari ada pemakaian berapa, ada misalnya yang masuk berapa. Tentunya menghindari selisih juga ya Pak ya? Nah, bisa salah satunya itu menghindari selisih. Terus juga kan kita akan menghitung nanti nih, ada uang yang fisik ada berapa dengan uang di laporan ada berapa, sesuai atau tidak, salahnya seperti itu. Nah, gitu. Itu tujuannya sistem keuangan itu begitu teman-teman. Jadi ya salah satunya untuk mengakurkan antara kondisi produk yang dilempar itu kan harus ada uangnya. Uangnya itu harus pas ya Pak ya.
sesuai. Ketika produknya itu satu harga 5.000, berarti kalau misalkan 10 berarti kan 50.000. Harusnya uang 50.000 yang jadinya. Tapi kenapa jadi 45.000? Nah 5.000-nya uangnya kemana nih? Nah ini harus tahu nih. Dari situ kan fungsinya kan. Pertanyaannya berikutnya adalah, apakah software ini bisa terintegrasi langsung dengan rekening bank bisnis pengguna? Rekening maksudnya terintegrasi langsung kan itu salah satunya. Kalau untuk UMKM kita sepertinya akan dibatasi oleh pihak bank juga, tidak akan langsung dikasih akses. Ya, isi akses itu maksudnya tidak langsung nyambung lah istilahnya gitu ya. Kalau nyambung nggak mungkin, tapi kalau mungkin rekening koran mungkin ya. Rekening koran sih ya ada, nanti laporannya ada di laporan keuangan itu ada laporan rekening koran misal pengguna, nanti ada di laporannya misal di bank mana, bank BSI atau bank mana, nanti ada tercantum ada tercatat tuh. Bisa gitu Pak diintegrasi secara itu Pak, rekening korannya Pak? Ke rekening koran yang di pihak banknya sih, bank BSI-nya tidak bisa begitu, kita tidak, cuma paling kita itu tadi ada namanya laporan ininya aja, di laporan neraca dan laporan informasi misalnya dari si pengurus atau pemilik itu dia memiliki rekening bank di bank BSI senilai ya 100 juta. Nah 100 juta itu dari semenjak kapan misalnya ada semacam sejarah atau transaksi rekening ininya setoran, sirkulasi keluar masuk ada. Kalau keluar masuk laporan ada, itu ada, selalu ada pasti ada. Itulah ya maksudnya ya, itu maksudnya ya. Kalau sebatas itulah ya mungkin ya. Kalau MK sebatas itu. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya adalah, ada fitur laporan keuangan otomatis atau laporan pajak di dalamnya. Seberapa mudah digunakan? Kalau laporan pajak sih sebetulnya kalau secara laporan kan kita harus ada ininya ya, informasi misalnya untuk UMKM ada laporan pajak tahunan. Pajak tahunannya terdiri dari pajak apa aja, misalnya atau pajak penjualan atau pajak tadi macam-macam sumber daya itu manusia itu. Pak, misalkan begini Pak, ada produk nih, ini kan bicara tentang UMKM lah. Saya pikir UMKM nih otaknya kan, kita mewakili banget nih. Seandainya saya punya produk nih ya, produk udah harganya itu 5.000 kan, itu kan ada di dalam itu ada uang modal, ada harga modal, HPP, udah ada pajaknya misalkan. Nah, maksudnya gini mungkin Pak, ketika misalkan kita udah transaksi nih dari sistem keuangan itu, dia udah terpisah sendiri nggak sih sebenarnya pajak itu Pak dari keuntungan kita jual produk itu misalkan? Nah kalau untuk laporan pajak sendiri sebenarnya sudah terpisah, jadi sudah ada semacam laporan khusus menunya untuk pajak ya. Setiap penyisihan, misal terjual dari 50.000 itu ada nilai pajak biasanya sebesar berapa? 5% ya? 5% atau berapa? Nah dari 5% akan dikurangi kan? Berkurang jadi 50.000 itu, otomatis akan berkurang otomatis untuk pajaknya terpisah. Kecuali kita tadi pajaknya itu akan dibebankan ke si konsumen atau apa, tapi berarti kalau secara hitungan nominal sih berarti kalau dibebankan ke konsumen juga, karena kita sudah dijual dengan harga segitu nanti dianggap lebih mahal lagi karena ada pajaknya tadi. Jadi intinya gini teman-teman, ketika teman-teman itu ingin memaksimalkan fungsi software itu, ketika ingin tujuannya adalah menyisihkan otomatis, berarti bisa ya Pak ya disetting seperti itu ya. Bisa disetting seperti itu. Kalau misalkan sistemnya mau manual, berarti bisa juga gitu ya Pak ya. Sebenarnya bisa juga kita. Misalnya dari setting yang manual 50.000 sudah tidak ada informasi tentang pajak aja, tapi sebetulnya itu di kita nanti akan kita informasikan atau kita input sebagai transaksi pajaknya berapa persen dari nilai penjualan itu. Gitu. Seperti itu. Intinya tergantung request dari si ownernya ya, yang software tersebut gitu ya. Oke, selanjutnya Pak, pertanyaannya adalah, bisakah software ini dipakai untuk beberapa cabang usaha dalam satu akun? Kalau untuk dipakai beberapa cabang, sih kan memang di laporan juga ini kita sudah kita setting ya, untuk misalnya ada punya satu kantor pusat ada satu, dan kantor cabang ada beberapa kantor cabang, kita akan sesuaikan datanya gitu. Jadi akan menyesuaikan data, dan mungkin untuk kantor cabang ada kode cabangnya, kayak sebenarnya kode cabang berapa seperti itu. Tapi tetap transaksi dalam satu transaksi atau satu akun lah, satu laporan, satu server, satu data lah, datanya satu server, cuman ada beberapa klien itu berarti cabang-cabang lah ya. Ada kodenya nanti, ada kode cabang, kode berapa nih. Nah, cuma untuk harga jual juga apa sama dengan harga si server atau harga pusat untuk penjualan di cabang. Kalau mau dibedakan ya bisa aja dibedakan sih gitu. Secara hitungan juga kan biasanya suka sama ya, kalau harga mungkin tidak berubah ya, tidak akan berubah ya, tidak akan beda lah ya kalau sama harga ya. Harga akan beda-beda biasanya seperti itu. Cuma ya ada beberapa tambahan, misalnya untuk di cabang tuh misalnya tadi salah satunya ada kode cabang, dan juga nggak ada ini lagi biaya apa ya kalau untuk konsumen yang cabang ya dibedain. Kayaknya nggak ada ya.
caranya nggak ada bedanya sih, nggak ada bedanya, untuk harga sama juga, tetap sama harga. Intinya bisa ya teman jawabannya ya. Ya. Terus selanjutnya adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan pelaku UMKM untuk belajar dan mulai menggunakan software ini jika memang dia orang minat untuk ngambil atau membuat software di Bapak? Kalau berapa lama ya? Kalau berapa lama juga sebetulnya kalau secara dari sistem juga untuk simple sih sebenarnya bisa dalam waktu 5 hari kan, tapi tergantung juga permintaan dari si klien atau UMKM-nya itu sih. Sebenarnya butuh orang khusus nggak sih Pak? Mereka itu punya karyawan yang khusus mengerjakan ini atau gimana? Harus mereka juga udah bisa gitu? Harusnya kalau untuk awal-awal sih sebetulnya dari orang khusus untuk lebih memudahkan ya. Jadi untuk memudahkan biar bisa fokus, oh saya ada yang bisa nih di si klien itu untuk bisa dengan transaksi itu. Tapi untuk baiknya juga bisa dengan yang rekan-rekan yang lain, kalau memang lebih dari 1 orang juga lebih bagus malah. Jadi intinya gini, artinya seorang owner itu harus tahu juga kan? Artinya tahu ya. Tahu untuk memastikan bahwa usahanya itu berjalan baik atau tidak, ya kan gitu kan? Ada laporan tadi, iya. Ada laporan tadi, harus tahu yang ownernya juga. Jadi harus tahu mengenai laporan keuangan untuk hari ini dia ada di UMKM-nya ada berapa harus tahu, jadi tahu juga gitu. Jadi tidak hanya sekedar dari laporan yang sekarang sekian kan, jadi nggak itu juga. Jadi bisa lebih lihat sendiri istilahnya gitu, seperti itu. Bisa kayak gitu sih, misalnya satunya untuk mempermudah tadi. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah software ini berbasis desktop, mobile, atau bisa diakses di semua perangkat? Sebetulnya kalau yang lagi berjalan itu ada di web base ya, semacam website itu ya, hosting atau web base istilahnya. Jadi web bisa di desktop juga bisa, kita sesuai permintaan aja sih. Yang untuk perangkat, misalnya perangkat kan harus ada aplikasi yang diinstal. Kalau perangkat itu paling juga ya untuk bisanya yang online bisa kan pakai sistem web nanti ada. Jadi jawabannya bisa gitu ya. Jadi bisa kalian gunakan di komputer desktop yang di rumah gitu ya. Dia tuh bisa dipakai di HP atau perangkat lainnya seperti tab dan lain-lain gitu ya. Ada informasinya nanti, ada setting untuk aplikasi itu tadi supaya bisa di HP seperti apa, seperti di desktop. Untuk desktop di tempat di tablet seperti apa, bisa kayak gitu, bisa ada semacam settingnya. Jadi jawabannya adalah bisa teman-teman. Terus dari sisi keamanan data, bagaimanakah perlindungan yang disediakan software ini Pak? Kalau perlindungan itu kan kita sebenarnya sudah ada untuk di server, terutama di servernya dulu ya, di tempat server itu sudah ada untuk semacam security sistemnya. Makanya itu juga ada semacam backup data itu. Backup data salah satunya untuk menghindari tadi tuh, misalnya sistemnya lagi error, lagi rusak, kita mempunyai backup data gitu, jadinya ada backup data. Jadi gini, sistem kerjanya mungkin gini ya, bisa dijelaskan gini teman-teman ya, supaya nggak bingung. Jadi ketika kita mentransaksikan sesuatu gitu Pak ya, mentransaksikan sesuatu itu kan terekam datanya kan, setiap hari berubah ya Pak, atau setiap jam berubah misalkan gitu kan. Nah, perubahan data tersebut akan membuat sebuah folder atau sebuah data lah ya, sebuah data ini kalian bisa simpan di copy paste secara offline bisa, artinya tidak ada online-nya bisa lah gitu ya. Artinya tujuannya adalah nge-backup itu tujuannya mengamankan jika suatu saat misalkan amit-amit gitu ya, suatu kondisi software kalian itu kena virus atau apapun, maka kalian itu dengan menggunakan backup data ini kalian bisa mengembalikan data hari ini seperti apa kemarin penjualan gitu Pak ya, maksudnya mungkin ya. Ya, tidak perlu lama dalam mengambil data kembali seperti yang seperti itulah. Kita sudah punya backup datanya tadi. Pasti ada, yang penting. Jadi intinya kesimpulan backup data itu penting guys, supaya kalian jangan sampai hilang semua data. Bahaya itu kalau hilang, kalian nggak bisa jualan nanti. Oke, gini Pak, selanjutnya adalah fitur apa yang paling sering dipakai dan dianggap paling membantu oleh pengguna? Fitur laporan ya tadi, transaksi penjualan ya, sebenarnya ada laporan fitur, namanya di laporan fitur transaksi penjualan, terutama penjualan. Nah, misalnya penjualan dalam berapa hari ini, penjualan yang paling banyak tuh produk apa sih, nanti kan terlihat nantinya. Jadi ada semacam jadi ada semacam penilaian atau apa yang si ownernya, berarti fitur ini yang paling laku nih, yang paling ini apa sih, produk ini yang paling laku nih, kayak gitu. Kalau untuk settingan jual beli Pak, itu kan berarti produk Pak ya, jual beli produk gitu. Ini paling laku mungkin kan, yang paling banyak di transaksinya dan aktivitasnya gitu kan. Ya semacam yang paling banyak terlihat, produk ini nanti kan ada semacam nanti untuk di settingnya dulu, ada misalnya produk
A dengan harga sekian, dalam 1 minggu terjual berapa nih, berapa barang yang terjual, dan dibanding dengan produk lain yang ternyata ada yang lebih banyak nih. Nanti ada semacam grafik-grafik ini yang informasinya bahwa oh ini paling tertinggi ternyata dalam 1 minggu si yang terjualnya ini. Kenapa ya yang itu terjual? Kan bisa jadi semacam pelajaran ininya gitu. Nanti kita ambil ininya dulu. Oh kenapa ya banyak terjualnya? Apa karena tadi produknya lebih enak atau lebih murah? Kan kita ini juga harus cari tahu juga semacam itu. Kenapa banyak terjualnya barang? Oke, itu semua tergantung daripada satu request si owner atau kalian ya, ketika kalian memasang software ini gitu ya, request yang dibutuhkan apa, itu mungkin bisa disesuaikan oleh para vendor gitu ya, vendor bapak ya, seperti bapak gitu ya. Terus pertanyaan selanjutnya adalah gini Pak, apakah tersedia versi gratis Pak, atau uji coba sebelum memutuskan berlangganan ya? Versi uji cobanya sih semacam gitu lah. Kalau gratis sih kayaknya nggak gratis banget ya uji coba. Nah, tergantung permintaan, biasanya sih bisa sebulan, tergantung juga, tergantung bisa sebulan juga bisa sebulan Pak. Ya, tapi kalau kata saya nyesel sih Pak, kalau misalkan mereka udah nyoba tapi bagus, ternyata mereka nggak lanjut gitu kan. Lebih baik udahlah dari awal aja udah gitu kan, kerjasama kontrak gitu kan, biasa selesai gitu kan. Dan gini teman-teman ya, satu hal mungkin yang teman-teman nggak tahu, bahwa sebenarnya vendor-vendor seperti kayak Pak Gum ini gitu ya, tidak lepas tangan teman-teman. Ketika kalian itu sudah memasang software itu, tentunya kita terus dipantau ya Pak ya, dipantau. Kalau misalkan kalian ada kendala segala macam, tinggal call aja, nanti disetting atau dibantu lah gitu ya Pak ya. Tergantung permintaannya nanti yang ada misal kerusakan apa. Ya bisa tergantung permintaannya, minta permintaan ada yang rusak apa, bisa sih, cara ini bisa sih. Tidak masalah pengalaman. Intinya aman teman-teman, safe. Pokoknya teman-teman nggak usah khawatir, semuanya bisa dibantu dan bisa diselesaikan ya. Jadi Pak, mereka ini ingin mencoba dan ingin tertarik sedikit lagi gitu tentang software. Ini harus menghubungi Bapak atau gimana nih? Atau mampir ke website atau gimana nih? Bagus sih. Bisa masuk ke podcast di komentar aja. Oh saya ingin ini dong, kontak-kontak kayak gitu bisa mah nggak apa-apa. Biar lebih mudahnya aja. Oh nanti mungkin gini ya, saya tulis nomor WhatsApp Bapak nggak apa-apa ya? Nomor WhatsApp Bapak di kolom komentar ya, di kolom deskripsi ya, jadi nanti kulit teman-teman langsung ke ownernya nih, tanya gitu ya. Intinya teman-teman begini ya, ini teman-teman kalau benar-benar awam pun akan dibimbing karena kita ini tujuannya adalah supaya membantu UMKM ya Pak ya. Tujuan sebanyak-banyaknya UMKM memiliki software keuangan atau sistem keuangan sendiri gitu. Supaya apa, kalian itu ketika hari ini udah mulai nih, misalkan contoh ada tadi yang kita bahas, ada bantuan dana dan segala macam dari pemerintah atau dari apapun, mereka itu menuntut untuk kalian itu mempunyai data yang akan kalian sajikan atau berikan kepada investor. Itu sangat penting guys. Jadi tujuannya dengan kalian mempunyai sistem seperti ini, kalian itu bisa menyajikan kepada investor, oh saya usahanya udah berapa tahun, udah jalan setiap harinya, keuntungannya berapa dan segala macam, itu ada di situ guys. Nah itu kalian bisa hubungi langsung lah ke Pak Gum, nanti nomornya saya tulis di kolom deskripsi. Dan coba kalau misalkan kalian ada pertanyaan dan segala macam, silakan tulis di kolom kolom komentar ya. Jangan lupa untuk tekan subscribe, like, dan share. Ketemu lagi di konten berikutnya. Kita akan ngebahas apa yang kalian tanyakan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.